Berikutnya, kita akan membahas control flow dengan tipe branching statement. Untuk branching statement itu ada dua, yaitu break dan continue. Secara definisi, itu break digunakan untuk menghentikan keseluruhan proses perulangan for, while, atau do while. Sedangkan continue itu digunakan untuk melewati iterasi saat ini dari perulangan for, while, atau do while. Agar lebih jelas, kita langsung coba lihat bagaimana cara penggunaan break dan continue dalam program ya. Mari kita bikin satu kelas baru. Yang pertama, kita membuat satu kelas namanya control flow while break, di mana kelas ini akan menunjukkan cara penggunaan break itu di control flow while. Jadi seperti disampaikan tadi, break itu digunakan untuk menghentikan proses perulangan, bisa for, bisa while, atau do while. Nah, kita akan lihat yang while dulu ya. Jadi kita akan lihat yang while. Jadi source code yang kita bikin dengan nama control flow while break itu untuk menggambarkan cara kerja break di perulangan while. Seperti biasa, source code yang baru kita bikin, kita simpan dengan nama yang sama, dengan kelasnya, dengan akhiran Java. Kita simpan di folder src di bawah folder Java Console. Oke, seperti biasa, setelah source code kita simpan, kita coba compile. Nah, kita compile dengan menggunakan sintaks Java ya, Java C. Nama kelasnya kita sebutkan control flow while break. Oke, kemudian kita jalankan control flow while break. Oke. Nah, sebelum menjalankan program ini, kita akan coba jelaskan dulu apa tujuan dari program ini. Kelas yang kita buat, yaitu control flow while break, itu kira-kira satu program yang meminta user untuk mengisi satu angka, ya bisa 1, 2, atau 3, yang itu intinya berdasarkan angka tadi, kita akan menampilkan bilangan ganjil yang pertama. Jadi contoh, kalau kita mengisi angka 3, maka program akan menampilkan 3 bilangan ganjil yang pertama. Kalau kita isi 5, maka program akan menampilkan 5 bilangan ganjil yang pertama. Begitu seterusnya. Jadi itu kira-kira tujuan dari kelas yang kita bikin. Dan untuk mencapai itu, kita menggunakan dua control flow. Satu while untuk perulangan, satu break itu untuk berhenti dari proses perulangan. Oke, jadi seperti dijelasin tadi, jadi program ini, kelas yang kita bikin, itu meminta kita mengisi satu angka, kemudian berdasarkan angka itu, maka program akan menampilkan bilangan ganjil yang pertama. Kalau kita isi 3, maka program akan menampilkan 3 bilangan ganjil yang pertama. Kalau kita isi 5, maka program akan menampilkan 5 bilangan ganjil yang pertama. Oke, kita coba jalankan ya. Kita masukin 2. Nah, kita masukin 2, kita coba jalankan biar dapat gambarannya. Nah, setelah kita masukin angka 2, maka akan muncul tulisan sebagai berikut. Sebelum while, 1 setelah break, berikutnya seterusnya sampai setelah while. Oke, mari kita lihat bagaimana cara kerja program sehingga dapat menampilkan tulisan seperti yang ada di command prompt ini ya, di konsol. Kita lihat ke source code kita. Jadi untuk kelas control flow while break, di baris 8 sampai 10, kita melakukan deklarasi dan inisialisasi variabel. Oke, nah, di baris 10, kita ada mendeklarasi dan menginisialisasi 3 variabel ya. In, ya tipenya in, ada variabel i, kemudian ada variabel limit number, dan ada variabel number of odd. Jadi i pada baris 10 itu nilainya 0, limit number belum ada nilai, number of odd itu nilainya 0, kita inisialisasi dengan 0.
Nah, berikutnya, di baris 13-15, ini seperti yang sudah sering kita lakukan, kita membaca data dari keyboard ya. Seperti tadi, kita membaca data dari keyboard, dan sesuai dengan data yang kita isi dari keyboard, kemudian kita akhiri dengan enter, maka data ini dibaca, dan kemudian dikonversi menjadi tipe data bilangan int, dan ditampung di variabel limit number. Ya. Jadi, setelah kita isi satu angka di keyboard, angka ini dikonversi menjadi tipe bilangan int dengan menggunakan class wrapper integer dan metodenya parseInt. Dan hasilnya, hasil konversi, itu ditampung di variabel namanya limit number. Sehingga, kalau kita lihat, setelah baris 15, itu maka nilai variabel limit number itu akan berisi 2. Nah, setelah itu program akan terus berjalan. Di baris 17, kita akan menampilkan tulisan sebelum while. Jadi ini muncul. Nah, setelah itu, barulah program sampai ke bagian while. Jadi, kalau kita lihat, while itu dimulai dari baris 18 dan berakhir di baris 31. Jadi, statement while itu mulai dari baris 18 sampai baris 31. Oke, mari kita lihat cara kerja looping control flow while, dan begitu juga dikombinasikan dengan break ya. Oke, kita coba simulasi. Nah, pada waktu baris 18 ini dijalankan, kita sudah memiliki nilai I sama dengan 0, limit number itu sama dengan 2, karena limit number itu menampung konversi data yang diinput dari keyboard ya. Kita isi dari keyboard 2, maka itu ditampung di variabel limit number, sehingga nilai variabel limit number pada waktu baris 18 dijalankan itu sudah berisi 2. Sedangkan variabel number of odd itu tetap 0. Mari coba kita simulasi. Jadi kita coba simulasi bagian while ya, while dan break. Nah, pada saat pertama kali program sampai di baris 18, yaitu control flow while, kita sudah memiliki nilai I sama dengan 0. Ya, jadi kita udah bahas I sama dengan 0. Kemudian number of odd sama dengan 0. Number of odd sama dengan 0. Kemudian limit number itu tadi kita sepakat itu nilainya 2. Sesuai dengan yang kita isi dari keyboard ya. Jadi limit number nilainya 2. Oke. Jadi pada saat pertama kali baris 18 dijalankan, dieksekusi, kita udah memiliki nilai variabel sebagai berikut. I sama dengan 0, limit number sama dengan 2, number of odd sama dengan 0. Kemudian baris akan dijalankan, baris 19, tidak terjadi apa-apa. Akan dijalankan baris 20. Di baris 20 itu ada ekspresi I++ ya. Jadi kalau kita ingat lagi operator, di bagian operator, ini operator plus itu artinya menambahkan nilai variabel I dengan 1. Jadi pada waktu baris 20 ini dijalankan, I yang awalnya 0 itu ditambah 1, sehingga I menjadi. Nah, jadi setelah baris 20 dijalankan, nilai I sama dengan 1. Oke, kemudian baris berikutnya yang dijalankan adalah baris 21. Di baris 21, itu ada ekspresi I persen 2 sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat, ini ada 2 jenis operator ya. Mungkin langsung kita isi dulu ekspresinya. I langsung kita ganti dengan ini. Pada saat baris 21 dijalankan, I nilainya 1. Sehingga ekspresi ini itu bisa kita tulis sebagai berikut. Nah, oke. Jadi, itu jadi bentuknya jadi seperti ini. 1 persen 2 sama dengan 2. Nah, di sini ada 2 operator. Kalau kita ingat, ini adalah operator sisa pembagian, persen. Kemudian ini adalah operator sama dengan untuk membandingkan apakah nilai di sebelah kiri sama dengan nilai di sebelah kanan. Nah, kedua operator ini itu memiliki level yang berbeda. Kalau kita ingat, itu operator sisa pembagian itu levelnya lebih tinggi daripada operator sama dengan. Sehingga
ekspresi yang ada operator sisa pembagian itu diproses lebih dulu. Sehingga yang diproses lebih dulu adalah seperti ini. Ini akan diproses dulu. Ini artinya adalah 1 dibagi 2, sisanya berapa sih? Jadi, sisa pembagian dari 1 dibagi 2 berapa sih? Ya, 1 dibagi 2, sisanya 1. Oke? Oh, ini 1 ya, kok 2 sih? Salah. Ya, 1 sama dengan 1. Nah, jadi hasil ini, setelah kita lakukan evaluasi 1, sisa pembagian dari 2-nya berapa, itu kita munculin 1. Kemudian, dilanjutkan sama dengan 1. Sehingga ekspresi berikutnya adalah 1 sama dengan 1. Apakah benar 1 sama dengan 1? Jelas ya, 1 sama dengan 1. Sehingga nilainya 1. Sehingga ekspresi ini, ekspresi di baris 21 dari control flow if, itu nilainya true. Nah, kita tahu di sebelumnya, kita sudah lihat, jika ekspresi dari control flow if true, maka bagian bodinya itu akan dijalankan ya, itu akan dijalankan. Sehingga proses akan diteruskan ke baris 22, baris 22 tidak terjadi apa-apa, kemudian diteruskan ke baris 23. Nah, di baris 23 itu ada number of odd ya. Number of odd-nya awalnya 0. Kemudian di sini di baris 23 itu kita menggunakan operator plus-plus. Nah, kita ingat bahwa operator plus-plus itu akan menambahkan nilai variabel number of odd itu dengan 1. Yang awalnya number of odd 0, karena digunakan operator plus-plus, maka number of odd bertambah 1, sehingga nilainya menjadi. Nah, jadi setelah baris 23 ini dijalankan, maka nilai variabel number of odd itu sama dengan 1. Oke, kemudian di baris 24 kita menampilkan nilai I. Ya, kita menampilkan nilai I. Kalau kita lihat, I saat ini nilainya 1, sehingga di sini kita muncul 1. Ya, jadi setelah baris 24 dijalankan akan muncul ini, 1 spasi ya, 1 spasi. Proses berikutnya, kita akan sampai ke baris 25, tidak terjadi apa-apa, dan control flow if selesai dijalankan. Berikutnya, si JDK akan menjalankan baris 26. Ternyata ada if lagi ya, ada if lagi, ini salah juga nih, number of odd. Nah, di sini ada ekspresi, yaitu number of odd sama dengan limit number. Langsung kita ganti aja nilainya ya. Number of odd, di sini kita lihat udah menjadi 1. Limit number itu 2. Nah, kita memiliki ekspresi seperti ini. Mari kita evaluasi. Apakah benar 1 sama dengan 2? Oh, salah ya. 1 nggak sama dengan 2. Nah, jadi kita dapat bahwa ekspresi number of odd sama dengan limit number itu adalah false. Nah, kita tahu, jika expression dari control flow if itu false, maka bagian ini, bagian bodinya itu tidak akan di-execute ya, tidak akan dijalankan. Jadi, baris 27 sampai dengan baris 29 itu tidak akan dijalankan atau diabaikan. Dan proses akan diteruskan ke baris sesudahnya. Apa itu baris sesudahnya? Yaitu baris 30. Nah, di baris 30 kita menampilkan tulisan setelah break. Ya, setelah break, karena itulah muncul setelah 1 spasi, atau muncul tulisan setelah break. Oke, kemudian proses akan diteruskan ke baris 31. Nah, ini adalah akhir dari while ya. Karena dia udah sampai ke akhir while, dia naik lagi ke atas. Dia akan balik lagi ke baris 18, kemudian dia akan evaluasi lagi expression-nya. Nah, karena expression while ini true, ya pasti dijalani lagi ya. Jadi kita memang sengaja membuat while ini itu di looping terus-menerus, dijalankan terus-menerus, dan ekspresinya kita isi dengan true. Karena true, maka baris blok ini akan dijalankan. Nah, tapi pada waktu baris 18 ini dijalankan, kita udah dapat nilai yang baru ya. Kita udah dapat I sama dengan 1,
Oke. Kemudian number of odd sama dengan 1, sedangkan limit number itu tetap 2. Oke. Nah, pada saat while ini dijalankan lagi, kita udah memiliki nilai yang baru ya, I sama dengan 1, number of odd sama dengan 1. Kemudian proses akan diteruskan, baris 19 tidak terjadi apa-apa. Baris 20, nah di sini variabel I itu menggunakan operator plus plus. Sehingga variabel I artinya nilainya ditambah 1. Saat ini nilai I adalah 1, dengan ditambah 1 maka nilai I sama dengan 2. Oke. Nah, kemudian proses berikutnya akan diteruskan ke baris 21. Di baris 21 ada lagi ekspresi ya, yaitu I persen 2 sama dengan 1. Kita langsung ganti aja, nilai I saat ini adalah 2 ya. Jadi 2 persen 2 sama dengan 1. Jadi ekspresi ini, kalau kita isi nilainya, jadi seperti ini. 2 persen 2 sama dengan 1. Atau artinya, berapa sih sisa pembagian 2 dengan 2? Sisa pembagian 2 dengan 2 itu adalah 0 ya. Sehingga ekspresinya menjadi seperti ini. Jadi, ekspresi ini itu dievaluasinya berurutan. Pertama adalah dievaluasi dulu ini. Ini artinya berapakah sisa pembagian dari 2 dibagi 2 itu nilainya 0. Nah, setelah itu baru dibandingkan dengan ekspresi berikutnya ya, ini sama dengan 1. Nah, hingga kita muncul ekspresi yang baru. Apakah benar 0 sama dengan 1? Sudah jelas salah ya, jadi 0 tidak sama dengan 1, jadi false. Jadi, kita udah lihat bahwa nilai ekspresi di baris 21 itu nilainya false. Sehingga baris 22 sampai dengan baris 25 itu diabaikan. Ya, diabaikan atau dilewati, dan proses langsung menuju baris berikutnya, yaitu baris 26. Ternyata di baris 26 ada juga nih expression if. Number of odd sama dengan limit number. Langsung kita ganti. Number of odd itu 1, kemudian limit number itu 2. Sehingga ekspresi ini menjadi seperti ini. Nah, kita evaluasi ekspresinya. Apakah benar 1 sama dengan 2? Oh, enggak ya, salah ya. Nah, karena nilai ekspresi ini salah, maka baris 27 dan baris 29 itu akan diabaikan, dan proses akan diteruskan ke baris 30. Di baris 30 ini, kita menampilkan tulisan setelah break ya, setelah break. Sehingga muncullah ini tulisan ini. Jadi kita tidak menampilkan nilai D, tapi kita hanya menampilkan setelah break ya, sehingga muncullah setelah break. Kemudian proses akan diteruskan ke baris 31. Baris 31 adalah penutup dari while ya. Nah, setelah sampai di penutup while, dia akan balik lagi ke atas ke baris 18, di mana proses while dimulai. Nah, pada saat baris 18 ini dijalankan kembali, ini nilai ini udah berubah lagi ya. Kita lihat I sudah berubah menjadi 2. Limit number tetap 2, number of odd tidak berubah jadi tetap 1. Oke, jadi pada saat proses balik lagi ke baris 18, kita sudah memiliki data sebagai berikut, yaitu I sama dengan 2, limit number sama dengan 2, number of odd sama dengan 1. Kemudian proses akan masuk ke baris 19. Kenapa? Karena nilai expression while-nya adalah true ya. Jadi ini udah jelas true sehingga pasti dijalankan. Sehingga baris 19 dijalankan, itu tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian baris 20 dijalankan. Nah, di sini seperti tadi, nilai variabel I itu dinaikin 1. Kenapa? Karena ada penggunaan operator plus-plus. Sehingga nilai variabel yang sekarang 2 itu dinaikin 1 menjadi 3. Ya, jadi setelah baris 20 dijalankan, maka nilai variabel menjadi 3. Nah, di baris 21 kita melakukan evaluasi lagi ya, ada ekspresi
I persen 2 sama dengan 1. Langsung kita ganti nilainya, I itu sama dengan 3, kemudian persen 2. Nah, jadi ekspresi kita menjadi seperti ini. Nah, ini seperti biasa, yang kita evaluasi pertama adalah bagian ini ya. Jadi ini artinya 3 dibagi 2, sisanya berapa sih? Nah, 3 dibagi 2, sisanya berapa? 1. Nah, itu dibandingkan dengan 1. Dengan ini. Sehingga ekspresi ini, setelah bagian ini dijalankan, itu menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita evaluasi ekspresi ini. Apakah 1 sama dengan 1? Oh, jelas ya. 1 adalah sama dengan 1, jadi true. Nah, kita lihat, ternyata ekspresi if di baris 21 itu nilainya true. Sehingga baris 22 sampai baris 25 itu dijalankan. Oke, proses akan diteruskan ke baris 22, tidak terjadi apa-apa. Kemudian ke baris 23. Di baris 23, kita menambahkan nilai variabel number of odd itu dengan 1. Saat ini, nilai variabel number of odd adalah 1. Jika ditambah 1 menjadi 2 ya. Jadi number of odd setelah baris 23 dijalankan itu menjadi 2. Oke, kemudian di baris 24 kita menampilkan nilai variabel I ya. Kita menampilkan nilai variabel I yang saat ini adalah 3. Sehingga muncullah 3. Oke, nah, setelah baris 24 dijalankan, kita ke baris 25 tidak terjadi apa-apa. Proses berikutnya baris 26. Nah, di baris 26 kita menemukan kembali control flow if ya. Control flow if dengan expression number of odd sama dengan limit number. Langsung kita ganti nilainya. Number of odd nilainya 2. Kemudian limit number nilainya 2. Jadi kita dapat ekspresinya seperti ini. 2 sama dengan 2. Apakah benar 2 sama dengan 2? Oh ya, benar ya. Sehingga hasil evaluasi dari expression ini adalah, kok false? Adalah true ya. Jadi 2 sama dengan 2, true. Nah, karena nilai ekspresi dari if ini adalah true, maka baris 27 sampai baris 29 dijalankan. Nah, ternyata di baris 29 ini kita menggunakan break. Nah, pada waktu dalam satu source code, jika ditemukan break, maka ini break akan cari apakah dia ada di dalam looping. Ya. Dia apakah ada di dalam looping, atau control flow, while, do while, atau for. Dalam hal ini, kita menggunakan control flow while. Jadi, break pada waktu baris 28 dijalankan, ketemu ini, break, maka JDK akan mengecek apakah break ini ada di dalam while. Dia cek, oh iya, ternyata break itu ada di dalam while yang startingnya dari baris 18 sampai baris 31. Nah, pada waktu break ini ditemukan, maka proses looping itu akan berhenti, dan nanti proses berikutnya akan diteruskan ke baris berikutnya. Jadi kita lihat langsung source code lengkap. Nah, jadi pada waktu break ditemukan di baris 28, maka proses akan diteruskan di luar looping ya. Kalau kita lihat looping itu sampai baris 31. Jadi looping while atau ya perulangan while itu akhirnya di baris 31. Pada waktu break ditemukan, maka proses perulangan while ini akan selesai dan proses akan diteruskan ke baris berikutnya. Baris berikutnya adalah yaitu setelah 31, yaitu 32. Nah, sehingga baris yang dijalankan berikutnya adalah 32 dan akan menampilkan setelah while. Jadi kita lihat ya. Jadi setelah 28 itu 30 tidak dijalankan. Jadi gitu break ini ketemu, dia akan cek, oh saya ada di dalam looping while, dia akan langsung berhenti ya, dia akan berhenti dan mencari baris berikutnya setelah while, yaitu baris 32. Jadi baris 30 yang masih di dalam while itu tidak dijalankan. Karena itulah muncul tulisan 3 yang tadi, tapi setelah break-nya nggak muncul ya. Setelah break-nya nggak muncul,
tapi langsung muncul tulisan setelah while. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasannya. Jika satu break ditemukan dalam satu perulangan, dalam hal ini kita menggunakan while ya, maka proses perulangan while ini akan berhenti dan proses akan diteruskan ke baris berikutnya setelah perulangan ya. Jadi kalau kita lihat, baris berikutnya setelah perulangan itu adalah baris 32, sehingga yang dijalankan adalah baris 32. Nah, sedangkan baris-baris lain yang ada di dalam while dan sesudah break itu tidak akan dijalankan. Contohnya ini baris 30. Baris 30 itu ada di dalam while dan ada sesudah break. Begitu break dijalankan, maka baris 30 tidak dijalankan, tapi langsung ke baris berikutnya, yaitu ke baris 32. Oke, itu kira-kira penjelasan mengenai break.